Allah hari Jumat ini kita adakan UAS, Bu ya. Kalau di sela-sela sebelum hari Jumat, Ustadz, saya ingin latihan lagi. Boleh. Nanti saya kasih soal. Ya, nanti kalau ingin dikumpulkan silakan, enggak silahkan. Kalau dikumpulkan nanti insya Allah saya koreksi. Kalau enggak dikumpulkan ya biarin saja. Jadi latihan sendiri. Gimana, Bu? Setuju? Nah, ini sifatnya yang mau soal, berarti sifatnya yang mau saja, Bu ya. Ya, berarti anjuran saja. Bagi yang mau ikut latihan ujian lagi atau mengerjakan soal-soal latihan, itu silahkan. Ya, nanti saya kasih soalnya lagi. Gimana, Bu? Siap, Bu ya? Nah, misalkan, oh, Ustadz, Iya, berarti dikirim kayak kemarin lewat PDF. Ya, boleh sekali. Boleh dikirim, boleh tidak. Karena sifatnya anjuran saja. Nah, kalau dikirim enaknya apa? Nanti bisa dikoreksi. Tapi kalau yang nggak dikirim ya buat latihan di rumah saja ya nggak apa-apa. Kalau itu pilihan ibu-ibu. Ya, intinya fleksibel ya. Nanti setelah ini silahkan Japri yang mau. Ya, Japri Bu ya, Japri. Silakan WA saya. Saat saya mau soal latihan lagi. Ya, nanti saya kasih soalnya. Gitu Bu ya. Itu bukan ujian Bu ya, bukan soal ujian ya, tapi soal latihan gitu ya. Nanti ujiannya kapan? Yaitu hari Jumat seperti biasa KBM kita. Gitu ya. Jumat sore insya Allah. Jumat sore kita langsung UAS. Gitu Bu ya. Bisa dipahami? Biar nanti bisa, nanti kan ada daurah juga. Jadi nanti ibu-ibu bisa mengikuti daurah tersebut. Jadi nanti Kubaro ada daurah percakapan. Nah, nanti silahkan diikuti. Itu berlaku untuk semua semester ya kalau percakapan. Nanti ada daurah sorof juga. Itu berlaku untuk semester atas dari semester 4 besok sampai seterusnya 5 dan 6 gitu. Insyaallah di Kubaro. Nanti pengumumannya menyusul. Baik, sekarang kita fokus soal kemarin. Nah, yang Hamzah itu intinya soalnya disuruh apa, Bu? Sebenarnya bukan ajib anil askilah ya, sebenarnya perintahnya yang cocok itu bukan seperti itu, tapi melengkapi susunan kalimat tanya dan kalimat jawab kan intinya, ya nggak Bu? Intinya di situ. Kalau di kalimat tanya berarti disuruh melengkapi kalimat tanya. Kalau titik-titik yang dijawabkan berarti disuruh melengkapi kalimat pernyataan atau kalimat jawaban. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Jadi jangan berpatokan dengan perintah soal yang ada di alif atau di hamzah seperti itu. Nah, jadi kalimat tanya berarti ada dua kata, kalimat jawaban juga ada dua kata. Kalau digabung berarti semuanya satu nomor ada 4 kata, gitu Bu ya. Nah, silakan nomor 1 kita jawab sama-sama aja, nggak apa-apa. Koreksi bareng-bareng Bu ya. Saya tulis juga, nanti tulisannya juga dikoreksi. Biasanya jawabannya benar, tulisannya juga ada yang salah. Jadi mohon diteliti Bu ya. Nah, di sini nomor 1 ada gambar apa itu Bu? Nomor 1 ada gambar apa? Jam tangan. Nah, jam tangan. Berarti pertanyaannya yang cocok apa Bu? Ini kan yang kosong pertanyaan ismul isyarah. Ma berarti kasih ismul isyarah bisa. Yang mu'anas ya harus mu'anas. Bisa tilka. Satu lagi apa? Hadihi. Jadi jawabannya ada dua kemungkinan Bu ya. Boleh hadihi, boleh tilka. Terserah Ibu yang mana. Kalau kita yang gampang dulu yaitu hadihi Bu ya. Berat. Ada yang jawab hadihi atau tilka? Benar ya, jawabannya benar. Hadihi atau tilka jawabannya benar. Hadihi, ma hadihi jawabannya apa? Kalau pertanyaannya hadihi berarti kita harus jawab hadihi juga. Gitu Bu ya. Hadihi apa? Hadihi apa Bu? Halo. Hadihi apa? Sa'atun. Ya, betul. Hadihi sa'atun. Ya, sinyalnya lagi lambat ya. Saya nulisnya loading juga. Hadihi sa'atun. Silakan dikoreksi tulisannya.
Jadi di sini jawabannya nggak ada yang pakai al, Bu ya. Semuanya pakai tanwin. Sa'atun nanti juga pasti pakai tanwin juga, nggak ada yang pakai al. Terus yang nomor 2, gambar apa itu, Bu? Telinga. Gambar setrika. Berarti apa? Akil atau ghairul akil di sini? Kalau setrika itu akil atau ghairul akil? Halo? Bu Anita suaranya kok nggak nyampe sini? Berarti sebentar, Bu. Ya, sinyalnya lagi melamban. Cek. Sudah bagus sinyalnya, Bu? Bagus, Ustaz. Tapi coba saya pakai provider lain, Bu ya. Ya, baik. Sudah lancar belum, Bu? Halo. Lancar ya? Jadi Jelas, Ustaz. harus yang nomor 2. Tadi gambar apa, Bu? Rika. Gambar Alhamdulillah. Ya, baik. Qadarullah. Sinyalnya nggak stabil, Bu ya. Tadi kita sudah mengerjakan nomor 1, yaitu pakai hadihi boleh, pakai tilka boleh, Bu ya. Mahadihi, matilka boleh. Nomor 1. Kita pakai hadihi. Terus jawabannya hadihi sa'atun. Nomor 2. Setrika ini akil atau ghairul akil, Bu? Ghairul akil. Ghairul akil. Berarti apa? Ma atau man? Pakainya apa? Ma. Oke. Hadihi. Ma hadihi. Jawabannya apa? Hadihi. Mikwatun. Nah, tulisannya dilihat. Mikwatun. Jadi wawnya panjang, Bu ya. Dan taknya tak marbutoh. Mikwatun. Terus nomor 3. Gambar apa itu, Bu? Telinga. Telinga ya. Berarti di sini ismul isyarahnya karena sudah ada hadihi. Berarti kita pakai hadihi juga ya. Nah, ma hadihi. Nah, berarti jawabannya apa, Bu? Hadihi udunun. Silakan. Kenapa udunun kok muannats? Pakai hadihi? Ada yang bisa jawab? Tangan. Karena anggota tubuh yang Tubuh kembar. berpasangan. Terus nomor 4. Itu ada apa itu, Bu? Orang lagi ngapain? Mengajar. Mengajar ya. Berarti di sini akil atau ghairul akil? Akil. Apa? Akil. Akil. Berarti pakainya apa, Bu, pertanyaannya? Man. Man dalika. Berarti jawabannya apa, Bu? Dalika Mudarrisun. Nah, dilihat tulisannya, Bu ya. Mudarrisun. Dalika mudarrisun. Ahsantun. Nomor 5. Gambar apa itu, Bu? Mobil. Berarti di sini matilka jawabannya apa? Tilka
Sayyarotun. Sayyaratun. Sahih. Ya-nya double Bu ya. Sayyaratun. Sayyaratun. Kemudian sitah, rokom sitah. Gambar apa itu Bu? Masjid. Masjid. Berarti di sini akil atau ghairu akil untuk mengetahui pertanyaannya? Ghairu akil. Ghairu akil. Berarti apa? Ma atau man? Ma. Ma hada. Berarti jawabannya apa? Hada. Apa Bu? Masjidun. Masjidun. Ahsantunna jami'an barakallahu fikunna. Di sini ada yang salah semua? Enggak ada ya. Ada yang betul semua? Satu. Banyak salah satu Bu Anita. Ya Allah. Silakan dikoreksi sendiri Bu ya. Jangan diemin aja, dikoreksi catatannya. Insya Allah nanti habis ini kalau memang perlu saya koreksi, saya koreksi. Kalau nanti ada waktu insya Allah. Yang Mbak sekarang. Yang Mbak itu fokusnya apa Bu? Kita cara ngerjakannya gimana? Pakai harful jar. Membenarkan. Gimana? Oh ya. Memakai harful jar. Ya memakai harful jar. Fil faraghi yali harfa jari munasiban. Disuruh apa meletakkan apa mengisi harfu jar. Nah, harfu jar yang kita pelajari ada berapa Bu? 4. Ada 4 sama li. 5. 4 sama 5 ya. Sebenarnya ada tambahan lagi B, tapi B ini tidak dijadikan teori dalam oleh Syekh Abdul Rahim. Jadi B ini ya ikut-ikutan aja. Jadi enggak dijadikan kaidah ikut dengan harfu jar yang lainnya. Nah, jadi ada fi ala min ila, satu lagi apa? Li. Ya. Kita cukupkan mana ini yang paling cocok, harus paling yang cocok menurut makna ya. Khorojatul lab. Nah, kalau khoroja, ada kata kerja khoroja, berarti itu sudah apa ya? Di mindset kita sudah ada harfu jar. Pasangannya itu apa? Nah, kalau ada kata kerja khoroja, yaitu apa? Khoroja talibu nyati. Min ya. Min. Boleh mina, karena ada al. Kharaja talibu minal jami'ati. Nah, jadi kalau ada kharaja ini pasti pasangannya min, pasti itu. Nah, kemudian nomor 3, man titik-titik al-fasli. Kalau kita jawab man minal fasli, kayaknya kurang cocok. Siapa yang dari kelas? Kurang cocok. Man apalagi al-fasli di atas. Manil fasli. Siapa yang punya kelas? Enggak cocok. Yang paling cocok apa? Oh, ini nomor 3 Bu ya, apaan? Malah loncat nomor 2-nya belum. Nomor 2, yang nomor 2. Dahabat Fatimatu al-madrasati. Dahabat. Nah, kalau ada kata kerja dahabat, pasti ada yang masuk ke dalam benak kita, di dalam otak kita, yaitu apa? Pasangannya apa? Ila. Ya. Ila tulisannya gimana Bu? Jangan hamzah sama lamnya aja ya, tapi ada alif bengkoknya. Ingat tulisan ila seperti ini. Jangan mentang-mentang ilal. Nah, ilal. Jadi alif bengkoknya nggak dicantumkan, jangan. Tulisan ila selamanya seperti ini. Mau ada al setelahnya, mau tidak ada al setelahnya, mau dibaca alifnya atau tidak, tetap tulisannya harus seperti ini. Ilal. Ya, ada alif bengkok, yaitu ya yang tidak ada titiknya. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Ila. Kemudian nomor 3 sudah, nomor 4 al-hakibatu titik al-mudarisi. Kalau kita jawab fil, nggak mungkin. Masa tas di dalam Pak Guru? Kan nggak mungkin. Kalau jawab ila, tasnya ke Pak Guru, nggak mungkin. Apalagi Bu? Yang paling cocok apa Bu? Al-hakibatu punya ya. Berarti apa kalau punya? Jawabannya apa? Al-hakibatu apa? Mau Ibu jawabnya boleh li begini saja boleh atau langsung digabung dengan
lam. Nah, misalkan digabung sama lam, boleh. Gitu ya. Jadi li-nya ini tidak ada ya-nya, Bu ya. Li saja. Jadi nggak ada ya-nya, nggak ada alfu apa? Nggak ada alifnya, nggak ada ya sukunnya. Jadi li saja, lam saja, ya. Li. Al-haqibatu lil mudarrisi. Nah, jadi apa artinya? Tasnya milik Pak Guru. Terus nomor 6. Nah, nomor 6 yang namanya duduk itu pasti di dalam atau di Di mana atas. lagi? Di Di atas. atas. Jalasa Muhammadun alal kursi. Kalau fi nggak cocok ya, masa di dalam kursi atau di kursi kan nggak mungkin. Pasti di atas. Nah, ini nomor 5 malah belum. Astagfirullah. Kita lompat-lompat terus, Bu ya. Nomor 5, coba dilihat. Al-mil'aqatu al-maktabi. Nah, ini. Manakah yang paling cocok? Kalau li, kayaknya nggak mungkin. Masa sendok punyanya meja. Kalau fi, masa di dalam meja. Nah, yang benar apa, Bu? Al-mil'aqatu apa? Ala juga. Ingat tulisan ala seperti ila, yaitu harus memunculkan alif bengkok ya. Jangan ala saja. Tapi harus dihadirkan apa, Bu? Alif bengkok. Walaupun memang nggak dibaca ketika dibaca satu kalimat. Sampai sini ada pertanyaan? Nomor 1, yang Mbak, insya Allah mudah ya. Yang Mbak mudah sekali. Paling mudah di antara seluruh soal ini kan, Bu. Nah, yang jim, kalau tadi sudah yang paling mudah, sekarang yang paling susah yang jim. Ya nggak, Bu? Yang jim susah nggak, Bu? Luar biasa, Bu ya. Baru semester 1 sudah disuruh ngoreksi, Bu ya. Nah, saya jelaskan insya Allah masalah caranya ya. Caranya gimana sih ngoreksi? Bentar, saya hapus dulu gambarnya. Baik. Sahihi atarkibat ataliyah, perbaikilah susunan-susunan berikut ini. Jadi bisa susunan kata, bisa susunan kalimat. Karena di sini ada yang susunan kata, ada yang susunan kalimat. Jadi enggak semuanya kalimat, Bu ya. Ada juga yang susunan kata. Nah, contoh susunan kata ini adalah yang nomor 5 saja. Yang nomor 5 yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Itu kan susunan kata, bukan kalimat. Jadi bukan satu kalimat. Kalau yang lain dia itu kalimat ya. Kalau yang lain kalimat. Nah, caranya kita harus tahu mana yang salah dulu, Bu. Kita harus tahu mana yang salah. Misalkan di sini. Hadihi kolamun watil kasabburotun. Hadihi kolamun watil kasabburotun. Kok di sini ada yang janggal ya? Nah, harus kepekaan kita harus ditingkatkan, Bu ya, di sini karena kita sudah belajar kaidah-kaidah selama 1 semester ini. Hadihi kolamun. Ada yang salah nggak, Bu, dengan ini? Hadihi kolamun. Ismul isyarah. Nah, ismul isyarahnya ya. Kita kasih tanda dulu nggak apa-apa. Salah. Oh, di sini salahnya cuma 1 ya. Watil kasabburotun. Nah, ini nggak ada kesalahan sama sekali, tilka. Ya kan? Harus mu'annas juga. Sabura mu'annas, maka ismul isyarah mu'annas. Gitu ya. Berarti tidak ada kesalahan sama sekali. Berarti hanya 1 saja di sini. Ibu-ibu mau jawabnya yang perbaikannya saja boleh. Atau mau 1 kalimat penuh juga boleh. Nah, misalkan saya lambat dalam menulis. Saya pengennya yang inti-intinya saja jawabnya. Boleh. Jadi ibu-ibu kalau memang kesulitan dalam menulis atau lambat dalam menulis, silahkan tulis yang pembenarannya saja. Berarti di sini hanya ditulis apa, Bu? Ada. Jadi yang dikoreksi saja. Hadihi diganti dengan ada. Seperti itu, Bu ya. Bisa dipahami nanti ketika ujian. Jadi ibu-ibu jangan takut kehabisan waktu. Jangan takut kehabisan waktu. Nanti waktunya 1,5 jam. Tapi insya Allah dalam waktu 1 jam ibu-ibu udah selesai kok. Insya Allah. Karena kita sudah latihan. Jadi enggak penasaran lagi soalnya kayak gimana. Ya soalnya sama seperti ini. Cuman yang sama adalah perintahnya saja. Gitu, Bu ya. Yang sama perintahnya saja. Open book ya, Ustaz. Gimana?
Open book ya, Tat? Enggak. Oh, enggak open book. Pastinya enggak boleh open book, enggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Ya, Ustaz tanya, baca Ustaz. wah, sudah enggak boleh. Gimana, Bu? Ustaz tanya. Itu kan nanti soalnya tuh kita seperti kan saya nggak ada print-printan, nggak ada printer ya Ustaz. Maksudnya ya seperti nggak yang saya apa-apa. ngerjain pas latihan ini nggak apa-apa ya Ustaz. Ya, boleh. Kita fleksibel aja, Bu. Mau pakai printer boleh, mau nggak pakai printer boleh. Kalau nggak pakai printer nanti ya jawabnya kayak gini aja nggak apa-apa, Bu. Jadi hadza gitu Itulah aja nggak apa-apa. misalkan. Nah, jadi perbaikannya saja, Bu ya. Perbaikannya saja. Nomor 2. Nah, nomor 2 itu kebanyakan banyak yang salah, nggak tahu ada yang benar atau salah. Maksudnya nggak ada yang benar atau enggak tuh nggak tahu saya. Tapi yang saya baca-baca kebanyakan salah. Dalikal waladu mujtahidu talibun. Ini ada yang janggal, Pak, Bu. Di kata al waladu mujtahidu. Mana yang menjanggal di sini? Kita kan sudah belajar na'tun wa man'ut kan, Bu. Nah, seharusnya kayaknya ada yang janggal di sini. Talibun Kalau mujtahidun. nggak mungkin kata sifat jadi man'ut, Bu ya. Ingat, Bu ya. Kata sifat tidak mungkin jadi man'ut. Pasti jadi na'tun. Nah, di sini kalau kita mujtahidun talibun, berarti man'utnya mujtahidun, ya kan, Bu? Nah, berarti salahnya bukan di situ. Berarti mujtahidu di situ adalah na'tun. Nah, sayangnya kita belum tahu man'utnya yang mana. Nah, berarti kalau kita sudah tahu mujtahidu itu adalah na'tun, berarti man'utnya adalah sebelumnya. Mana sebelumnya, Bu? Itu man'utnya mana? Al-waladu. Nah, kalau kita sudah ketemu al-waladu, ada yang kurang nggak di kata mujtahidu? Diganti kasroh. Al. Masya Allah. Berarti di sini yang salah adalah mujtahidu. Gitu ya. Kesalahannya bukan karena dia sebagai man'ut, yaitu pakai tanwin, ya kan? Tapi kesalahannya dia harus jadi na'tun. Nah, na'tunnya dari mana? Na'tunnya dari al-waladu. Gitu, Bu ya. Na'tunnya dari al-waladu, berarti kesalahannya dia tidak ada alnya, bukan karena dia harus tanwin, tapi tidak ada alnya. Gitu, Bu ya. Berarti yang benar apa, Bu? Apa yang benar? Dalikal waladul Mujtahidu. Jadi pakai al, Bu ya. Al mujtahidu. Karena dia na'tun dari al waladu. Kan al waladu pakai al, berarti na'tunnya harus pakai al. Gitu, Bu ya. Makanya di sini mujtahidu harus pakai al. Bisa dipahami, Bu ya? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ingat, Bu ya, catatan kalau bisa dicatat sekarang. Jadi yang namanya kata sifat tidak boleh jadi man'ut. Nah, kalau seandainya mujtahidun harus pakai tanwin, nah itu kan pasti jadi man'ut kan kata sifatnya, dan talibun sebagai na'tun, kan nggak mungkin, Bu. Iya nggak, Bu? Nah, berarti kalau kita simpulkan bahwasanya kata sifat itu na'tun itu harus kata sifat. Gitu, Bu ya. Jadi man'ut tidak boleh kata sifat. Kebalikannya, na'tun itu harus kata sifat. Yang kita pelajari, Bu ya. Yang kita pelajari. Bisa dipahami, Bu? ya. Terus saya itu Ustaz kirain ini yang talibun mujtahidun itu terbalik. Iya, kalau kalimatnya dibalik ya bisa talibun. Tapi bisa mujtahidun. diartikan Tapi juga kalau kan mujtahidun talibun gimana? Dalikal Ya kan? waladu. Dari Maksudnya kalwaladu talibun mujtahidun ya bisa, tapi di sini kita nggak boleh merubah susunan kalimat, ya. Merubah posisi ya. Oh iya. Ya, nggak boleh posisi, nggak boleh. Nah, karena di sini memang disuruh memperbaiki saja. Di sini memperbaiki entah mu'anasnya salah menjadi mudzakkar atau
ini kurang al atau dia harokatnya salah, gitu Bu ya? Bisa dipahami? Ya Ustaz. Boleh susunan kalimat. Yang nomor 3, ad-daftaru qodimatun. Kira-kira apa yang salah Bu? Kok ada yang janggal ya? Apakah yang salah? Ini kodimun harusnya. Ad-daftaru kan mudzakkar. Kok di sini dikata sifati qodimatun kan nggak bisa ya. Jadi ini salah. Menjadi apa Bu? Qodimun. Gitu ya. Qodimun. Nah, di sini memang ada yang kesalahannya 2, ada yang kesalahannya 1 Bu ya. Nanti kita lihat. Ada yang kesalahannya 2. Nomor 4. As-sayyaratu khalfal masjidu. Ada yang janggal nggak Bu di situ? Masjidi. Masjidi. Khalfal masjidu. Ada yang janggal ya. Setelah kalimat atau setelah dorof. Dorof itu bisa keterangan tempat seperti tahta, amama, gitu Bu ya. Khalfa itu semuanya harus kasrah. Kenapa? Setelahnya kasrah karena dia sebagai mudhofun ilaih. Gitu Bu ya. Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Jadi di sini al-masjidi. Mau diganti harokatnya saja nggak apa-apa. Gini aja. Simpel kan Bu? Atau mau ditulis al-masjidi saja nggak apa-apa. Lebih simpel lagi. Lebih simpel ganti harokatnya saja nggak apa-apa. Terus, nah di sini nomor 5, al-miftahu al-babu. Ada yang salah nggak Bu? Nah, ini kedua-duanya salah. Jadi susunan ini salah kenapa? Karena bukan susunan na'tun wa man'ut. Nggak mungkin kan? Dua-duanya kata benda wa man'ut kan nggak mungkin. Berarti yang cocok dijadikan apa Bu? Susunan apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, di sini kalau kita jadikan susunan mudhaf dan mudhafun ilaih, otomatis dua-duanya salah. Yang kata pertama kesalahannya di al, kata yang kedua kesalahannya di mana, Bu? Doma. Berarti jawabannya harus ditulis dua-duanya, Bu ya. Apa jawaban yang benar? Miftahul babi. Di sini ada yang benar semua, Bu. Masya Allah kalau ada yang benar semua. Ada yang benar semua? Bu Arti benar semuanya? Enggak, salah. Ada yang salah. Salah yang ini salah. Yang ini salah. Ya, baik. Insya Allah. Nah, nomor 6. Sekarang nomor 6. Nomor 6. Mandalika dalika himarun. Nah, di sini ada yang janggal nggak? Himar kok man ya? Nah, ini apa? Mannya itu salah. Himar itu akil atau gairu akil? Gairu akil. Berarti pertanyaannya harusnya apa, Bu? Dalika. Ma saja ya, tulis ma saja. Sebenarnya simpel kan, Bu? Memperbaiki kayak gini simpel, cuman ya karena disuruh ngoreksi seperti guru. Semester pertama disuruh ngoreksi, luar biasa itu, Bu. Jadi kalau ibu-ibu di sini benar semua itu luar biasa ilmunya, Masya Allah. Gitu Bu ya. Nanti silakan latihan lagi kalau bagi yang mau. Saat ini saya mau latihan. Yang gym terutama ya. Banyak latihan yang gym. Kalau bisa banyakin latihan Bu ya. Yang dal, sekarang yang dal. Ini kebanyakan juga masih yang bingung ya. Ada yang bingung yang dal karena soalnya sifat mausufah. Nah, nanti insya Allah saya revisi lagi insya Allah. Jadi bukan sifat mausufah, tapi apa Bu? Kalau yang kita pelajari itu apa? Na'tun wa man'ut. Jadi di sini disuruh ngapain, Bu? Mengisi titik-titiknya itu ada yang na'tun, ada yang man'ut. Gitu, Bu ya. Jadi sifah sama dengan na'tun, mausufan itu sama dengan man'ut. Jadi ya sebenarnya sama saja. Jadi beda istilah saja. Hanya beda istilah saja. Nah, sekarang ke nomor 1. Aliyun. Di sini titik-titiknya di tengah. Berarti dia harus mengisi man'ut apa na'tun, Bu? Aliyun jadi dun. Na'tun atau man'ut?
Nah, man'ut ya. Berarti apa yang cocok? Kalau man'ut berarti tidak boleh kata sifat. Nah, berarti apa, Bu? Aliyun, Tolibun. tolibun. Aliyun, terus bisa juga tobibun. Tobibun. Intinya harus mudzakkar, Bu ya. Di sini harus mudzakkar. Nomor 1 harus mudzakkar. Kita jawab tolibun aja yang lebih familiar. Tolibun. Ya. Nomor 2, al-usfuru ta'irun. Di sini titiknya di terakhir. Berarti harus mengisi apa, Bu? Nah, tun. Nah, kalau titiknya di terakhir berarti mengisi naktun. Naktun itu harus apa, Bu? Kata sifat. Al-usfuru ta'irun apa, Bu? Jamilun. Sogirun boleh, jamilun boleh. Terserah Ibu yang mana. Sogirun boleh, jamilun boleh. Nggak ada selain dua ini, Bu ya. Atau ta'irun jalisun. Nah, nggak mungkin. Ta'irun apa lagi? Ta'irun kabirun. Nggak bisa ya. Al-usfur itu adalah jenis Kabirun. apa, Bu? Enggak bisa. Jenis burung yang kecil ya. Nggak mungkin kabirun. Gitu ya. Jadi sogirun sama jamilun yang tepat. Kalau yang nomor 1 banyak. Tolibun bisa, muhandisun bisa, tobibun bisa, mudarisun bisa, dan lain sebagainya. Karena dia profesi intinya. Nomor 3, su'adu titik-titik goniyatun. Berarti di sini disuruh mengisi apa, Bu? Man'ut. Man'ut. Mu'anas atau mudzakkar di sini goniyatun. Ada su'ad nama perempuan, dan di sini naktunnya goniyatun. Berarti man'utnya harus apa, Bu? Mu'annas. Nah, jadi nggak boleh kata sifat, Bu ya. Berarti apa, Bu? Yang tepat su'adu, misalkan apa? Dokter apa, Bu? Dokter. Tobibatun. Batun. Atau tajirotun. Ada yang menjawab tajirun. Salah ya. Kenapa tajirun salah? Kenapa tajirun salah, Bu? Karena mudzakkar. Nah, karena mudzakkar. Di sini jawabannya harus mu'anas. Mu'anas caranya gimana? Tinggal kasih apa, Bu? Tak marbutoh. Tajirotun. Jadi tambah taknya saja. Tajirotun. Jadi taknya terpisah dengan ro, Bu ya. Kalau tajirotun. Taknya marbutoh. Dia bulat, tak bulat. Tajirotun. Su'adu tabibatun goniyatun. Su'adu tajirotun goniyatun. Seperti itu. Nomor 4, Muhammadun muhandisun. Nah, di sini disuruh mengisi apa? Naktun apa man'ut? Naktun. Naktun. Berarti harus kata sifat, Bu ya. Dan di sini mudzakkar, gampang. Muhandisun apa, Bu? Ghaniyun. Misalkan senior. Senior bisa kabirun. Oh, ghaniyun juga bisa. Masya Allah. Muhandisun. Ghaniyun. Terus apa lagi? Muhandisun jadidun, qadimun bisa. Apa? Syahirun, Masya Allah. Sahih. Kabirun boleh. Apa? Sogirun boleh. Mungkin karena masih junior biasanya dibilang sogirun. Biasanya gitu. Nggak apa-apa. Bukan badannya yang kecil, Bu ya. Tapi dia pengalamannya masih kecil. Jadi junior. Al-yabaniyatu. Apa artinya al-yabaniyatu? Bahasa Jepang ya. So'batun. Nah, di sini mu'annas, so'bah. Apa susah. Di sini disuruh mengisi apa, Bu? Naktun apa man'ut? Man'ut. Tidak boleh kata sifat, Bu ya. Berarti apa yang cocok? Hanya satu, Bu ya, yang cocok, yaitu Lughatun. Hanya satu yang cocok. Lughatun. Terus selanjutnya. Nomor 6. Surabaya Madinatun. Nah, banyak sekali. Ini disuruh membuat naktun. Naktun itu kata sifat. Ini kata sifatnya mu'annas wa mudzakkar. Mu'annas wa mudzakkar di sini kata sifat mu'annas. Harus mu'annas, Bu ya. Jangan sampai mudzakkar. Madinatun kabiratun. Madinatun. Ada yang lain? Qodimatun bisa. Kabirotun. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang dal?
Mudah ya, insya Allah ya. Fatimah, gimana Fatimah? Ada keluhan nggak? Ada kendala nggak, Fatimah, sampai saat ini? Masih latihan nggak apa-apa ya, Fatimah. Saya lihat juga ya banyak yang salah, banyak yang betul juga, Fatimah. Jadi 50-50. Nanti saya koreksi ya, Fatimah. Dari koreksi belum, Fatimah? Halo, suaranya nggak kedengaran. Udah ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut yang H. Yang H, Masya Allah. Yang H ini luar biasa, banyak yang betul ya. Adhifi al-asma al-atiyata ilal mutakalim wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati. Di sini disuruh ngapain Bu intinya Bu? Yang H disuruh apa? Menyambungkan antara berkata benda dengan domir. Domir apa saja? Domir ana kalau disambung gimana? Domir anta kalau disambung gimana? Huwa gimana? Hiya gimana? Gitu Bu ya. Darajatun, coba Bu Anita. Insyaallah. Darajati, Nah, darajatuka, darajatuhu, darajatuha. Masya Allah. Perhatikan tulisannya Bu ya. Darajati. Jadi taknya dia pakai tak biasa, tak maftuhah karena nyambung dengan domir. Darajati, darajat. Salah. Darajatuka. Soalnya double ya, jangan lupa. Kemudian darajatuhu. Kemudian terakhir apa Bu? Darajatuha. 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 Ahsanti. Insyaallah Bu Anita. Terus selanjutnya Bu Arti, mindilun. Mindilun. Mindili. Mindili sahih. Ya, Terus mindilun. Mindili. Mindiluka. Mindiluhu. Mindiluha. oh ya betul, mindi lukan, mindi luhu, mindi luha. Ahsanti. Silakan di koreksi tulisannya. Malah saya yang banyak yang salah nulis. Mindi luka, mindi luhu. Lam bisa nyambung ke huruf yang lainnya Bu ya. Jadi jangan dipisah. Mindi luhu, mindi luha. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya battotun. Silakan Bu. Siapa nih? Manika, bisa musyarakah Manika? Udah lama nggak ikut kelas nih Monika, Masya Allah. Tapi jawabannya banyak yang benar. Insya Allah. Kita begini Pak, yang kalau dia tetap sama orang tua kita akan ke dia. Halo Monika. Oh, ya udah. Alhamdulillah, udah keluar suaranya. Suaranya udah masuk sini. Silakan. Batoti, batotuka, terus totuhu, batotuha. Batoti, batotuka, batotuhu, batotuha. Nah, ini taknya jangan lupa Bu ya. Taknya berubah menjadi maftuhah. Batotuka, batotuhu. Tapi berarti bisa ambil di atas. Batotuha. Baik. Ahsanti. Barakallahu fikunna jami'an. Wow. Wow. Di sini ada pertanyaan nggak yang ada kendala nggak Bu? Insya Allah mudah ya.
Tinggal menyambungkan domir-domir yang ada. Yang wow, Masya Allah. Yang wow. Membuat kalimat yang baik dan benar. Caranya gimana? Caranya paling simpel itu adalah membuat kalimat mubtada dan khobar. Gitu Bu ya. Membuat kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Udah cukup kalimatnya lengkap. Misalkan di sini. Tajirun. Ya, misalkan ana tajirun. Itu sudah lengkap atau belum Bu? Sudah. Ana tajirun. Sudah lengkap belum? Sudah. Sudah. Sudah ya. Karena ana sebagai mubtada, tajirun sebagai khobar. Sudah lengkap di sini. Misalkan pakai ismul isyarah pun juga bisa. Misalkan hada tajirun. Yang penting harus mudzakkar Bu ya. Hada tajirun, dalika tajirun. Bisa. Misalkan nama orang juga bisa mubtadanya. Muhammadun tajirun, Abbasun tajirun. Itu juga bisa. Ini adalah susunan kalimat yang terdiri dari apa Bu? Mubtada dan khobar. Simpel kan Bu? Yang penting harus ma'rifah depannya. Jadi mubtada itu syaratnya apa? Harus ma'rifah. Ma'rifah itu benda yang dikasih al. Misalkan benda yang dikasih al. Misalkan at-talibu jadidun misalkan. Jadi at-talibu mubtada. Jadi benda yang dikasih al. Kemudian ismul isyarah. Kemudian ismul domir. Udah gitu aja. Ismul isyarah, ismul domir. Satu lagi apa Bu? Benda yang dikasih al. Harus mudzakkar. Atau nama orang. Satu lagi adalah nama orang. Jadi nama orang itu juga ma'rifah. Itu Bu ya. Jadi ma'rifah yang dipelajari di semester ini ada berapa Bu? 4. Ada domir, ismul isyarah, nama orang. Satu lagi apa Bu? Benda yang dikasih al. Ya, benda yang itu mubtada, syaratnya itu. Nggak boleh kita katakan misalkan disuruh buat kalimat tolibun misalkan. Tolibun jadidun. Kan sama-sama nakiroh kan nggak bisa. Kalau bisa tolibunnya kasih al. At-tolibu jadidun. Bisa. Itu kalimat yang lengkap. Gitu Bu ya. Jadi terdiri mubtada dan khobar. Atau tolibunnya jadi khobar nggak apa-apa. Hada tolibun. Udah cukup. Gitu ya. Hada tolibun. Udah cukup. Itu kalimat yang lengkap. Kaslanu. Nah, kaslanu gampang. Misalkan nama orang. Yusufu Kaslanu. Betul atau salah Bu? Halo? Yusufu Kaslanu. Betul atau salah? Benar. Betul ya. Jadi di sini harus nama orang laki-laki. Karena di sini kata sifat untuk laki-laki. Misalkan Abbasun Kaslanu. Muhammadun Kaslanu. Atau Faisalun Kaslanu. Misalkan ingin yang lebih lengkap lagi. Hada talibun Kaslanu. Bisa. Hada muhandisun Kaslanu. Bisa. Itu ya. Banyak sekali kalimat. Nama orang bisa ya Ustaz? Ya bisa. Nama orang bisa Abbasun Ustaz. Kaslanu. Iya. Abbasun Kaslanu. Udah. Untuk itu Kaslanu. Kalau ditambah tolibun boleh juga. Aliyun Oh, boleh. tolibun kaslanu. Boleh. Kalau lebih lengkap lagi. Abbasun tolibun kaslanu. Boleh. Yang penting harus laki-laki Bu ya. Karena di sini kata sifat laki. Nggak boleh Fatimatu tolibatun kaslanu. Nggak boleh. Atau Fatimatu tolibun kaslanu. Nggak boleh. Karena Fatimah itu adalah mu'annas. Gitu ya. Terus ma'a. Nih kebanyakan salah juga ma'a. Tanya. Ya, Saat mau nanya. silakan Bu. Iya, silakan Bu Arli. Yang tadi apa yang marifah ada 4. Ya, Dari kasih al, ismul isyarah, domir, satu lagi. satu lagi nama orang. Nama orang. Itu syarat jadi mubtada Bu ya. Jadi benda yang ma'rifat itu hanya jadi syarat untuk jadi mubtada. Gitu Bu ya. Jadi ya pokoknya jadi mubtada harus ma'rifah gitu.
12.30 kita mulai lanjut. Ya, gua udah. Lanjut. Nomor 3, Oke. ma'a. Ma'a. Ya. Ma'a artinya apa, Bu? Bersama. Nah, cukup Bersama. 3 kalimat, 3 kata kalau di sini ya. Kalau ma'a zamilin, di sini nggak lengkap. Kalau ma'a zamili, di situ doang nggak lengkap ya. Nah, harus dikasih mubtada. Misalkan, Ana. ana ma'a zamili, ana Ana. ma'al mudarisi, atau Muhammadun ma'al mudarisi. Gitu, Bu ya. Nah, jadi harus 3 kata. Kalau di sini ma'a harus 3 kata. Ada mubtada, khobarnya ma'a dengan kata benda yang lain, gitu ya. Jadi khobarnya ini harus 2 kata kalau sudah ma'a, gitu. Jadi kalimatnya gimana? Yang paling simpel. Muhammadun ma'a aliyin. Udah. Itu udah benar. Atau Abbasun ma'al mudiri. Udah, itu juga betul. Bisa dipahami, Bu ya? Nah, kita pakai kata Muhammadun ya. Muhammadun ma'al mudiri. Muhammadun Ustaz ma'al, tanya. ya. Ustaz, kalau ini nanti kemarin saya bikin Ya, silakan. ana ma'a abi. Itu Boleh, harus boleh. pakai ma'al atau ma'a? Ustaz? Kalau ada domir, nggak boleh pakai al, Bu. Justru malah nggak jodoh. Istilahnya kayak laki-laki dengan laki-laki gitu. Nggak bakal jodoh. Al dengan domir itu nggak bakal jodoh. Gitu ya. Gitu ya. Berarti ma'a Ma'a abi. abi. Gitu betul Pakai ya. iya, Bu ya. Ma'a abi. Pakai iya Iya, mutakalim, Bu pakai ya. iya. Boleh. Boleh, boleh. Iya. Ana Baik. ma'a abi. Boleh. Insyaallah. Ahsanti. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Zai. Ini Zai juga ada yang bingung, tapi alhamdulillah banyak yang paham juga. Al-mudhafu di sini disuruh mencontohkan satu susunan saja yang diminta. Di sini ada susunan yang diminta adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, ciri-ciri mudhaf itu apa, Bu? Masih ingat nggak? Tanpa al dan tanpa tanwin. Nah, udah gitu aja. Kemudian mudhafun ilaih apa? Ciri-cirinya harus Majrur. 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 Jadi bisa qalamu Abbasin, kitabu Yasirin. Bisa juga yang pakai al, misalkan mudhafun ilaih yang pakai al. Misalkan maktabul mudarisi. Misalkan kitabut talibi. Banyak sekali, Bu ya. Ibu kalau pengen selamat ya menyebutkan 2 boleh. Bahkan 3 juga boleh. Kalau memang salah satunya ada yang penting salah satunya ada yang benar, Bu ya. Nanti dapat poin penuh gitu. Jadi kalau memang saat saya ragu, saya dalam hati Ibu ragu nih jawab 1 doang, pengen jawab yang lain dan dia lebih betul, ya maka poinnya tidak berkurang gitu, Bu. Ini kan ada tiap perintah ada poinnya 9, ada yang 10. Jadi di akhir perintah itu ada poinnya, Bu ya. Tapi alhamdulillahnya poin dalam semester 1 itu ada bonus 10 poin, Bu. Jadi Ibu mau dikurangi 10 poin itu masih 100 nilainya. Kalau ya dikurangi 10 poin, nilai ibu-ibu masih 100 karena di sini ada penambahan poin 10 gitu. Jadi jangan takut, banyak salah jangan takut. Tapi harus semaksimal mungkin. Jawabnya harus maksimal mungkin. Ya, nomor 2. Jadi nomor 1 kita jawab yang paling mudah qalamu hamidin aja. Qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Nomor 2 al-jaru wal majrur. Oh, susunan al-jaru wal majrur itu gimana? Al-jaru itu yang dimaksud adalah harfu jar. Al-majrur itu benda yang setelah harfu jar. Gitu, Bu ya. Nah, kata benda yang setelah harfu jar. Udah mudah. Apa saja? Minal baiti boleh. Jadi terserah mau buat kalimat atau enggak silahkan. Yang penting ada harfu jarnya. Gitu, Bu ya. Ada harfu jar, ada yang majrur gitu. Berarti di sini jawabannya apa, Bu? Yang paling gampang apa? Alal maktabi. Alal maktabi. Masya Allah. Alal maktabi. Boleh, boleh. Ada segitiganya. Ya, yang penting ada harfu jar, ada kata yang majrur. Udah gitu aja. Gampang kan?
Satu aja cukup. Satu cukup. Kalau ibu-ibu ragu, jawab 2 boleh, 3 boleh. Kalau poinnya enggak dikurangi. Anak tu wal man'ut. Nah, susunan anak tu wal man'ut. Nanti juga ada susunan mubtada dan khobar. Kalau susunan mubtada dan khobar berarti seperti ya yang simpel aja, Bu. Hada kitabun. Dalika daftarun. Udah itu susunan mubtada dan khobar. Gitu, Bu ya. Nah, kalau na'tun wa man'ut itu harus sama-sama nakiro, harus sama-sama ma'rifah. Contohnya apa, Bu? Misalkan Talibun buku yang baru. jadidun. Nah, buku yang baru, kitabun jadidun. Udah gitu aja. Kitabun jadidun kalau kita jadikan susunan mubtada dan khobar gimana, Bu? Ada yang bisa nggak? Kitabun jadidun kalau dijadikan susunan mubtada dan khobar bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Ada yang tahu? Hadza kitabun, kitabah isim isyarat. Nah, ada tambahan hada kitabun boleh. jadid. Ada tambahan al juga boleh. Misalkan al kitabu jadidun. Lebih simpel mana, Bu? Hada kitabun jadidun atau al kitabu jadidun? Dua-duanya betul. Mubtada dan khobar dua-duanya. Gitu kan? Simpel kan? Al-kitabu jadidun itu sudah susunan mubtada dan khobar. Hada kitabun jadidun juga susunan mubtada dan khobar. Mubtadanya hada, khobarnya kitabun. Dan dia sekaligus man'ut. Gitu, Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan yang Zai? Mudah ya insyaallah ya. Apa tadi? Afwan, Ustaz. Ya. Al-kitabu. Apa tadi yang tuh mubtada khobarnya? Al-kitabu jadidun udah. Itu sudah mubtada dan khobar susunannya. Ada juga susunan al-munada, harful nida wal munada. Gimana itu, Bu? Harful nida wal munada. Jadi ada harful nida, ada yang dipanggil. Contohnya apa, Bu? Ini di pelajaran 5 ya. Ada yang tahu? Ya Muhammadu. Ya Muhammad. Masya Allah. Ya Muhammadu. Ya Yasiru. Ya Abbasu. Jadi al-munadanya harus apa, Bu? Menghilangkan tanwin. Tanwin ya. Tanwin yang hilang. Kalau nama perempuan ada yang hilang nggak? Nggak ada. Ya Fatimatu, ya Zainabu, ya Maryamu. Jadi nggak ada yang hilang. Nggak ada yang berubah juga. Terus yang hak. Nah, menerjemahkan ke bahasa Indonesia atau menerjemahkan kebalikannya ke bahasa Arab. Mudah ya. Di sini modal hafalan kosakata. Jadi ibu-ibu harus hafal kosakata. Gitu, Bu ya. Sukarun. Apa artinya, Bu? Sukarun? Ada yang tahu? Gula. Baridun apa? Baridun apa? Dingin. Dingin. Maridun apa? Dingin. Sakit. Maridun apa? Sakit. Nah, zamilun nih. Ada yang zamilun apa zamilun? Ini ada yang terkecoh ini. Biasanya. Teman. Ada yang bilang indah, ada yang bilang bagus. Tapi apa yang benar? Teman. Kalau yang indah itu pakai apa, Bu? Jim ya. Jamilun. Nah, beda huruf aja, beda makna kan? Nah, hati-hati, Bu ya. Jau'anu. Apa artinya? Lapar. Nah, sekarang perawat. Apa artinya perawat? Umaridotun. Apa? Umaridotun boleh, mumaridun boleh. Dua-duanya boleh ya. Ini perawatnya umum. Mumaridun. Mumaridotun boleh. Bintang apa bintang? Najmun. Najmun. Kucing apa kucing? Kitun. Dilihat pakai qaf dan to ya. Jangan sampai salah tulisannya. Kitun. Kitun. Kemudian dapur apa, Bu? Dapur?
Matbahun. Matbahun. Sahih. Matbahun. Matbahun. Terus yang 10 ada nggak, Bu? Sukun. Nah, yang ke-10 apa dia soalnya? Pasar. Pasar apa pasar? Bahasa Arabnya? Sukun. Sukun. Ahsantun. Sukun. Pakai kof, Bu, ya. Sukun. Matbahun. Jadi tulisannya juga harus diperhatikan. Jadi selain ngafal kosakatanya, tulisannya juga harus dihafal. Barakallahu fikunna jami'an. Intaha darsuna wa intaha tamrinatuna. Intaha tamrinatuna. Ada pertanyaan sampai sini? Semoga nanti di UAS dipermudah, Bu, ya. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya koreksi satu-satu. Amin. Ada pertanyaan di sini?